selanjutnya tanggal 2 ya, 2 Januari. Saya urut biar saya mudah mengingatnya karena saya itu sangat pelupa ya, jadi saya ini. Nah, coba 2 Januari. Oke, 2 Januari saya akan mengambil 5 kartu. Oke, kartu pertama yang saya ambil itu ada Ten of Pentacles. Dari aura 2 Januari, separuh putih, separuh gold. Kalau saya lihat berarti ini saya gini kan nih biar kamera kurang nyaman saya sepertinya ya, maaf. Jadi kalau saya lihat masalah yang kamu hadapi sudah lebih ringan daripada tahun kemarin. Kalau aura gold itu ekonomi lebih baik biasanya, kamu tuh lebih mudah misalnya melakukan usaha apapun, misalnya karir kamu mungkin lebih meningkat sedikit, atau kamu lebih terselamatkan dari teman-teman kamu yang mungkin banyak di PHK. Kamu terselamatkan, kalau kamu punya usaha, mungkin usaha kamu mulai berkembang dengan baik ya. Di sini pundi-pundi uang mulai mengalir di hidup kamu ya untuk tahun ini. Ada King of Swords. Jadi memang apa usaha yang kamu lakukan itu membuahkan hasil di tahun ini. Kayak kabut itu lebih, aura hitam itu lebih banyak di tahun kemarin. Tahun kemarin tuh kayak ada aura merah, hitam ya untuk tanggal 2 Januari. Nah, untuk tahun ini kamu banyak gold, putih. Jadi memang tahun ini bener tahun yang bagus untuk kamu lakukan apapun. Jika kamu ingin usaha apapun, kamu lakukan itu sendiri. Jangan kamu berkolaborasi dengan orang lain. Kamu misalnya harus jadi kayak atasannya. Jadi jangan kamu kayak, kalau berkolaborasi kan berarti yang mengepalai usaha itu 2 orang. Kalau bisa kamu yang menghandle semua, kamu yang manajeri. Jadi itu akan lebih baik. Kalau misalnya ada orang ingin mengajak kamu invest, maksud saya mengajak kamu kolaborasi ya. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Five of Swords. Mungkin karena kerjaan kamu yang mulai bagus, mungkin akhirnya tingkat aktivitas kamu lebih naik. Jadi kamu terlalu banyak capek, jadi hati-hati. Kamu harus benar-benar jaga biar kamu gak gampang sakit. Apalagi sekarang musim pandemi ya, jadi imun harus kamu jaga dengan baik. Stres jangan terlalu banyak. Jadi kamu harus setiap hari kalau bisa kamu ada rilis atau olahraga yang rutin biar kamu terjaga terus. Oke, ada Nine of Wands. Di sini ya, Nine of Wands. Ini ada sesuatu, ini saya lihat ini di asmara. Ada sesuatu yang asmara ini. Nah, ini ada Page of Cups. Mungkin kamu terlalu berharap banyak kepada seseorang. Padahal jadi kamu tuh di sini seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan terlalu berharap sesuai idealis kamu. Karena terkadang kita dikasih jodoh itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tuhan lebih banyak memberikan kepada kita yaitu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Itu tolong digarisbawahi. Walaupun kamu tuh punya tipikal orang harus begini-begini, tapi hidup tidak bisa kita kasih standar seperti itu, apalagi untuk pasangan hidup kita. Pasti kita akan dikasih seseorang yang bisa menutupi semua kekurangan kita. Kita pun begitu. Jadi kita bukan, jodoh itu biasanya bukan orang yang sama, tetapi orang yang berbeda. Cuman
ada kesamaan yang mendasar. Jadi kalau misalnya kamu orang baik, benar yang ada di agama saya di Al-Quran itu bahwa kamu juga akan dapat orang baik. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan sosok yang baik, jadilah seseorang yang baik, seseorang yang bisa membuat Tuhan itu tersenyum, sehingga kamu akan diberikan jodoh, seseorang yang kelak kamu tidak akan menyesalinya untuk memilih orang itu. Jadi sekali lagi, kamu tidak bisa mengharap seseorang yang kamu inginkan ini terus. Stop. Jadi minta kepada Tuhan seseorang yang kamu inginkan. Kamu harus ikhlas bahwa apapun yang Tuhan beri itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, selanjutnya untuk 2 Februari. Februari saya diperlihatkan auranya juga gold, tetapi di situ ada gelapnya ya. Akan saya buka agar saya bisa membaca mana dulu yang harus saya lihat. Saya akan ambil 7 kartu. Pertama adalah ada Ten of Cups. Ya. Jadi di tahun ini kamu harus bisa lebih bersabar lagi untuk menghadapi masalah kamu. Kamu memiliki kayaknya ada sesuatu yang lebih baik daripada tahun kemarin. Saya lihat mungkin tentang rezeki atau bisa jadi karir atau usaha kamu ini lebih baik karena dari aura itu gold. Tetapi kamu ada sisi di sini yang membuat kamu menjadi tidak baik. Jadi saya lihat 2 Januari ini ada sisi kamu angkuh, sombong ya. Jadi ada kans kamu seperti itu. Bukan saya bilang bahwa kamu tuh angkuh atau sombong, bukan. Semua orang pasti punya itu. Tetapi ada sesuatu yang kita tonjolkan dalam diri kita. Misalnya kayak saya suka nangis, misalnya gitu apa-apa ya. Orang itu pasti pada saat depresi yang menonjol itu nangis atau gimana, atau nah kamu ini tipikal orang yang diingatkan tuh sulit. Pada saat kamu di atas, kamu seolah merasa, jangan sampai kamu merasa bahwa kamu sudah berhasil, sehingga kamu mengabaikan banyak orang sekitar. Di sini kamu akan ada masalah, sehingga kamu akan pada satu titik kamu tuh mengabaikan orang sekitar. Jangan sampai itu terjadi, karena itu akan bisa menghancurkan karir kamu atau rezeki kamu. Terkadang jangan terlalu GR ya, maksud saya GR di sini begini. Pada saat kita rezekinya banyak, belum tentu kita memang kita dikasih berkah sama Tuhan karena kita sudah melakukan hal yang luar biasa dan memang seharusnya saya begini karena Tuhan cinta sama saya. Juga tidak seperti itu. Yang membuat kamu akan damai dan bahagia adalah keberkahan. Keberkahan adalah sesuatu yang kamu raih dengan cara yang benar, dan pada saat kamu sukses, kamu juga tidak akan meninggalkan hal yang benar itu. Jadi kamu tetap humble. Di sini kamu akan menghadapi sesuatu, jangan sampai kamu berubah alur hidup kamu karena kamu dari yang dulu seperti itu menjadi yang sekarang seperti ini. Jangan sampai kamu lupa daratan ya. Di sini ada King of Cups. Kamu benar-benar harus menjaga emosi kamu. Ada The Lover agar kamu tetap ada rasa kasih sama sesama, apalagi sama orang tua. Benar-benar kamu harus tetap menjadi orang yang sederhana walaupun kamu punya kesuksesan yang luar biasa. Di sini karena orang-orang sekitar kamu lah kamu bisa berhasil, karena aura kamu memang bagus banget. Cuman ada sisi gelap dalam diri kamu yang sehingga harusnya kamu membuat orang akhirnya sukses karena kamu memang orang yang kerja keras, karena kamu orang baik. Loh, ternyata kok begini. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kamu pada saat kamu di puncak-puncak kehidupan kamu yang baik, kamu menjadi orang yang tidak baik. Di sini ada The World. Kamu akan mengalami kehidupan yang bagus ya jika kamu tetap
humble. Jadi kamu akan sukses dan kamu akan menjadi orang yang mulai kehidupan yang damai, bagus untuk tahun ini daripada tahun kemarin. Jadi kalau kamu ingin melakukan usaha apapun, mumpung hidup kamu ini sinarnya bagus, apapun yang kamu lakukan akan bisa menghasilkan. Untuk kesehatan ada Queen of Pentacles. Wow. Karena kamu rezekinya lagi besar, otomatis aktivitas kamu meningkat ya, seperti di tanggal sebelumnya tadi. Kamu nih ada Eight of Swords. Pokoknya tahun ini kamu benar-benar insya Allah berjaya, rezeki kamu luar biasa, apa yang kamu cita-citakan banyak yang terkabul sama Tuhan, dikabulkan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan capek-capek, jangan bekerja terlalu keras, maksudnya di luar kemampuan kamu. Kalau waktunya istirahat ya harus istirahat ya, jangan sampai kamu, karena aura hitam itu bisa juga kamu akan kena sakit karena terlalu capek. Untuk asmara ada The Sun. Kamu akan bertemu dengan seseorang ya, ada kehidupan baru dalam hidupmu tahun ini, dan akhirnya kamu bertemu dengan seseorang itu, dan seseorang itu yang mungkin bisa membuat kamu falling in love ya. Kalau sudah punya pasangan, mungkin hubungan kalian lagi baik, hubungan kalian lagi harmonis untuk tahun ini. Jadi masalah ada itu dari luar ya. Jadi pada saat ada masalah dari luar, yang saya ingatkan tuh 2 Februari harus tetap bijaksana ya, biar rezekinya awet. Oke, setelah itu kita akan ke 2 Maret. Saya akan mengambil 3 kartu. Oke, ada The Hermit. Di sini kamu harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan di tahun ini ya. 2 Maret auranya ada gold sih sedikit, berarti ada sesuatu yang masih mungkin rezeki kamu masih lumayan bagus lah, nggak seret-seret amat untuk di tahun ini, masih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, walaupun mungkin tidak semuanya. Kamu tahun ini lebih banyak mendapatkan banyak hikmah di sisi spiritual ya. Jadi kamu itu yang biasanya mungkin agak jauh sama Tuhan, kamu sekarang tuh lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Itu sangat baik sekali, karena akhirnya dari situ kamu akan mendapatkan, karena kamu yang biasanya jauh sama Tuhan, sekarang kayak kamu dapat petunjuk bahwa apapun yang terjadi kamu akan lari ke Tuhan, sehingga rezeki kamu tuh bagus. Ada Queen of Pentacles ya. Jadi lumayan, rezeki kamu tuh lumayan daripada tahun kemarin, walaupun belum mengcover semua kebutuhan kamu ya. Mungkin harusnya kamu butuh misalnya nih 100 juta nih yang harus kamu selesaikan, tapi kamu cuma dapat 70 juta, belum mengcover, tapi seenggaknya kamu tidak sesurut yang kemarin. Nah, kamu lebih humble daripada tahun kemarin. Jadi ujian-ujian yang datang pada kamu itu ternyata mendewasakan kamu. Jadi secara spiritual kamu naik, kamu bagus di tahun ini, kayak kamu mengerti banyak hikmah, kamu lebih memahami Tuhan lagi, lebih dalam lagi, dan itu bagus sekali untuk kamu ya. 2 Maret. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Knight of Swords. Jangan terlalu berpikir terlalu keras biar kamu tidak stres, karena kamu juga harus sehat ya untuk bisa mengcover semua kebutuhan keluarga kamu, kehidupan kamu. Jadi kamu nggak bisa sakit-sakitan, karena kamu harus menghidupi diri kamu dengan baik ya. Kamu belum bergantung sama orang lain di sini. Kamu juga termasuk orang yang bekerja keras, bagus sekali, tapi jaga kesehatan, jangan sampai capek ya.
karena ada aura saya lihat kamu akan sakit nanti di pertengahan tahun kalau kamu terlalu capek. Takutnya nih kamu kena ada pandemi ya. Sebenarnya pandemi bukan sesuatu yang kita takutkan kalau corona itu, kalau kita punya pengalaman saya pribadi, ada teman saya yang kena corona, cuman saya kasih minum jahe, kunir, terus laos itu sama cengkeh sebanyakin diminum terus, alhamdulillah bisa negatif corona. Untuk asmara saya akan mengambil satu, The Wheel of Fortune. Mungkin kamu selama ini sulit cari jodoh, ternyata alhamdulillah tahun ini karena Wheel of Fortune kamu mendapatkan seseorang yang benar-benar di luar ekspektasi kamu. Kamu mungkin hanya standarnya hanya A kurang, ternyata kamu sama Allah sama Tuhan dikasih A plus, jadi kamu kayak dapat bonus. Jadi dengan kamu lebih baik ini, kamu akan mendapatkan pasangan hidup yang baik di tahun ini. Akan ada perubahan hidup dalam hidup kamu di tahun ini. Jadi tetap kamu dekat sama Tuhan, tetap jadi hamba Tuhan yang baik, dan selalu buat Tuhan bahagia agar kamu juga dibahagiakan oleh Tuhan. Untuk bulan April ya, oke. 2 April saya akan mengambil 5 kartu. Kartu pertama ada Two of Wands. Mungkin kamu lagi di awal tahun tuh bingung, kamu harus melakukan usaha apa gitu ya, maksudnya untuk mengembangkan usaha kamu atau bagaimana karir kamu bisa bagus, kamu harus bagaimana, kamu benar-benar berpikir. Dan ada Ace of Cups di sini karena kamu kuat keyakinan kamu, sehingga tahun ini apa yang kamu galaukan di tahun kemarin untuk usaha kamu, untuk karir kamu terjawab di tahun ini. Insya Allah kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu ingin raih tuh kamu bisa mencapainya insya Allah dengan mudah tahun ini. Karena aura tanggal 2 April itu gold ya, bagus banget aura 2 April ini. Jadi kalau kamu ingin melakukan usaha apapun, do it pokoknya kamu lakukan, yang penting kamu tidak menyalahi aturan Tuhan. Dan jangan lupa kamu harus pintar memanage. Ada Queen of Cups, bagus banget ya. Jadi di sini tuh kamu bagus banget, kamu itu kayak menemukan sesuatu yang bagus untuk usaha kamu. Lakukan dan tata yang baik biar ini insya Allah nanti akan menjadi pondasi untuk kehidupan kamu di tahun-tahun berikutnya ya. Kalau usaha ini berhasil, apa yang kamu lakukan berhasil, ini bisa untuk memakmurkan keluarga kamu. Bagaimana kesehatan kamu? Kamu hanya harus ada The Hermit ini ya, kamu harus banyak rilis dan berdoa sama Tuhan agar kamu bisa tetap humble. Jadi kamu di sini harus tetap mendekatkan diri sama Tuhan dengan baik, jadi orang yang juga tetap baik walaupun rezeki kamu besar, walaupun kamu sudah mulai di gerbang kesuksesan, kamu jangan lupa untuk selalu ingat Tuhan. Waktunya ibadah, harusnya kamu tetap ibadah biar kamu tidak mendapatkan sesuatu nanti untuk kesehatan kamu ya, stres yang berlebih atau ada sakit nanti ya, ada di insya Allah di bulan-bulan Oktober ada sesuatu yang terjadi. Jadi jangan sampai lupa pada saat capek banget, jangan dipaksakan untuk bekerja terus biar kamu nggak sakit. Untuk cinta kamu ada strength, di sini kamu harus
Untuk cinta mungkin tidak sama dengan kehidupan karir kamu ya. Jadi kamu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang bisa bersabar dengan pasangan kamu. Apapun kekurangan pasangan kamu, bicarakan, apapun masalah kamu dengan pasangan kamu, bicarakan dengan baik-baik, bicarakan dengan otak dingin ya, biar tidak mempengaruhi kehidupan karir kamu untuk yang berpasangan ini. Karena rizki itu akan sulit jika kita juga dengan pasangan sering cekcok. Tapi di sini sepertinya kalian lagi pasangan yang saling menguatkan satu sama lain ya. Jadi kalian benar-benar saling support secara emosional, jadi bagus sekali. Makanya untuk aura 2 April bagus sekali ya tahun ini. Terus kalau yang belum punya suami atau pacar, harus kuat untuk menunggu seseorang yang baik dan tetap harus berdoa ya. Jadi kalian pasti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi jangan lupa minta kepada Tuhan yang terbaik. Oke, selanjutnya bulan Mei. Untuk bulan Mei saya akan mengambil 8 kartu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk auranya 8 Mei, kalau saya lihat di sini, maksud saya 2 Mei. 2 Mei auranya agak lumayan gelap ya untuk tahun ini. Ada Nine of Pentacles. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, mungkin rezeki kamu tidak sama dengan tahun kemarin. Mungkin kalau tahun ini kalian harus lebih prihatin, lebih ngirit ya, lebih mendahulukan sesuatu yang penting dulu. Ada The Emperor ya. Kamu benar-benar, karena tahun ini kelihatannya chaos ya, kalau dari aura saya lihat chaos banget. Ada banyak masalah yang datang di sini. Kamu harus bisa menstabilkan emosi kamu untuk lebih bersabar, lebih menahan ya. Apapun yang kamu lakukan mungkin kelihatannya gagal, tapi mungkin sebenarnya Tuhan tuh ingin memberikan sesuatu yang lain yang lebih baik yang kita mungkin tidak tahu di depan. Biasanya tuh seperti itu. Mungkin di tahun ini kamu diberi ujian yang banyak. Itu adalah suatu pelajaran dari Tuhan agar kita bisa lebih banyak berpikir, lebih kreatif. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang kurang dari kita? Kita harus koreksi ya, korektif. Ada Six of Wands. Kamu adalah seseorang yang sebenarnya punya kemampuan banyak. Jadi kalau untuk kamu kesulitan ekonomi, lakukan apa sih kreativitas yang bisa kamu hasilkan? Sesuatu yang tanpa modal tapi bisa menghasilkan uang. Kamu tuh seseorang yang punya kreativitas tinggi, jadi nggak usah khawatir. Mungkin auranya gelap, tapi memang mungkin ada banyak masalah yang datang ya, bejibun gitu ya. Tetapi masalah ini saya lihat hanya di awal-awal bulan sampai Maret. April lumayan auranya agak mereda ya, hitam itu jadi kuning. Mungkin agak-agak kamu sudah kayak mulai berserah diri. Oke lah Tuhan, mungkin saya harus begini, saya harus menerima ini. Jadi titik kamu pada saat 0 point itu mungkin kamu di bulan April Mei, bulan Mei itu kamu menemukan sesuatu yang luar biasa, yang bisa kamu kayak menemukan peluang sehingga kamu bisa melakukan hidup yang mendapatkan mungkin pekerjaan atau karir, kamu bisa melanjutkan hidup kamu lebih baik. Mungkin masalah masih ada sampai akhir tahun,
tetapi kamu di sini cukup kuat untuk menghadapinya dan kamu bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu walaupun berat. Ada Five of Swords ya, bener apa yang saya bilang bahwa kamu adalah seseorang yang pantang menyerah, kamu seseorang yang gigih, kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan mudah dan tetap kamu harus optimis. Nih kan, bener ada Five of Cups, jadi kamu tuh orangnya masih bisa optimis walaupun kamu terlihat itu seperti terpuruk, tapi kamu tidak seterpuruk itu. Kamu hanya kelihatan banyak masalah, cuman kamu tetap fight, kamu tetap pasti Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa di balik semua ini ya. Jadi ada pelajaran yang luar biasa atau kamu akan diberi sesuatu yang luar biasa setelah ini. Nah, bagaimana kesehatan kamu? Ada three of Wands. Kamu mungkin ada pada saat kamu chaos, mungkin kamu lagi stres, mungkin kamu butuh sendiri untuk kamu memikirkan hal-hal yang mungkin bisa menumbuhkan ide-ide baru atau bisa stress release untuk tubuh kamu biar kamu lebih bisa fokus untuk memikirkan kelanjutan hidup kamu. Jadi kamu jangan sampai berpikir terlalu keras sehingga membuat kamu akhirnya sakit, karena kamu masih dibutuhkan oleh keluarga kamu, karena kamu adalah tulang punggung mereka mungkin ya. Jadi kamu masih dibutuhkan banyak orang dan kamu itu sangat bermanfaat bagi keluarga kamu. Untuk cinta dan Knight of Wands, ada King of Wands. Untuk cinta, kamu tetap tulus dengan seseorang itu bagus. Ketulusan kamu ini akan berbalas insya Allah ya. Jadi tetap kamu jadi orang yang tulus dan jadilah orang yang baik. Di situ nanti ketulusan kamu yang akan menunjukkan jalan untuk mempertemukan kamu dengan seseorang yang kamu inginkan. Dan mungkin jika kamu mencintai seseorang itu akan terbuka karena ketulusan kamu. Bisa jadi seperti itu. Kalau kamu sudah menikah, mungkin pasangan kamu baru memahami bahwa kamu adalah pasangan yang terbaik untuk dia ya, pada saat Tuhan memberikan kamu kepada dia. Jadi tahun ini mungkin tahun yang berat untuk 2 Mei, tetapi secara spiritual kamu menjadi orang yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan beralih ke 2 Juni. Untuk 2 Juni, saya akan mengambil 5 kartu. Mungkin kamu tahun ini banyak air mata ya. Ada Justice ya. Di sini kartu pertama adalah Justice. Yang dimaksud di sini adalah apapun yang kamu lakukan, jika kamu melakukan hal benar, pasti kamu akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Jika memang kamu tidak benar, pasti di tahun ini apa yang kamu lakukan itu akan kayak mata kamu terbuka bahwa kamu selama ini salah secara pola pikir atau salah bagaimana kamu memahami hidup. Jadi apapun yang terjadi pada kamu itu yang terbaik yang dikasih Tuhan ya sama kamu. Jadi untuk Queen of Cups, nah kamu mungkin sangat di awal tahun saya lihat auranya memang untuk tanggal 2 Juni ya, 2 Juni ini gold kekuning-kuningan ya, memang gold itu kekuningan tapi ada aura kuning di sini. Dan juga ada aura hitam, ada aura putih juga. Secara spiritual mungkin kamu sudah banyak lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya daripada tahun kemarin. Mungkin rasa putus asa itu sudah di awal-awal, mungkin rasanya berat, kamu rasanya kayak nggak sanggup melanjutkan hidup ya, tetapi ternyata pada saat di bulan kedua kamu merasakan ada sesuatu hikmah yang luar biasa yang kamu petik atas kejadian dalam hidup kamu.
Jadi di sini apapun yang terjadi, Tuhan tuh ngasih yang terbaik ya. Tidak ada memang Tuhan memberikan kita sesuatu yang kita, memang rata-rata sesuatu itu mungkin jarang yang kita inginkan, tetapi sebenarnya kalau dipikir lebih dalam lagi, banyak hal yang memang sebenarnya itu yang kita inginkan. uh, tapi kamu bisa, dari Queen of Cup ini kamu bisa menguasai hati kamu dengan baik, sehingga kamu itu bisa menjalaninya dengan humble, menerima. Oh, oke Tuhan, kalau ini mungkin teguran dari Engkau, saya menerima. Jadi kamu lebih bijaksana tahun ini. Ada Four of Pentacles. Nah, di sini mungkin kamu harus, mungkin rezeki kamu tidak sama ya. Lebih parah mungkin tahun ini rezekinya kurang baik. Tetapi kalau dari aura, ada perubahan hidup, ada the tower-nya. Ada perubahan hidup memang yang sangat signifikan di tahun ini, yang berubah kamu. Mungkin yang dulunya kamu berlimpah rezeki, tahun ini kamu tidak begitu berlimpah rezeki. Tetapi secara spiritual ada sinar putih yang saya lihat, bahwa mungkin kamu secara spiritual naik. Memang kadang itu harta bisa menjauhkan kita sama Tuhan, tapi pada saat kita, tetapi harta juga bisa ada orang yang miskin malah jauh. Itu ada, semakin kita diuji kemiskinan semakin jauh. Ada yang orang itu semakin habis kaya terus miskin, dia semakin baik sama Tuhan karena dia memahami mungkin rezekinya kurang berkah, sehingga dia menyadari satu hal, sehingga mungkin karena pada waktu dia berlimpah harta, dia sangat jauh dengan Tuhannya. Itu ada. Kamu di posisi yang mungkin nggak enak ya, habis kaya terus miskin, itu nggak enak. Kalau miskin ke kaya itu sangat enak, masih mudah. Tapi orang dari hidup berkecukupan seperti kamu menjadi orang yang lumayan tidak berkecukupan karena ada suatu kejadian yang merubah hidup kamu luar biasa di tahun ini. Di sini adalah bagaimana Tuhan ingin kamu lebih ke arah spiritual, lebih ingin kamu tahu bahwa Tuhan ingin kamu dekat sama Dia, biar kamu lebih menjadi hamba Allah yang baik. Mungkin harta-harta yang kamu cari di tahun-tahun kemarin itu adalah harta yang tidak berkah untuk hidup kamu, sehingga akan banyak menjauhkan kamu dengan Tuhan ya. Untuk kesehatan ada Ten of Swords, banyak tekanan yang luar biasa memang, sehingga kamu stres, kamu agak depresi tahun ini. Tetapi ingat, seperti yang saya katakan, bahwa jika kamu beragama Islam, pada saat kamu stres, lebih baik kamu digunakan untuk mengaji. Pasti agama-agama lain juga mengajarkan seperti itu ya. Lebih banyak ibadah pada saat kita depresi, biar kita tidak salah langkah atau tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan. Untuk cinta, saya akan mengambil satu kartu, The Knight of Pentacles. Tahun ini mungkin kamu akan mendapatkan seseorang yang bisa membantu secara finansial ya, pasangan kamu. Semoga apa yang saya lihat benar. Jadi finansial ini akan terbantu dari seseorang yang kamu sayangi atau seseorang yang dekat sama kamu. Oke, selanjutnya 2 Juli. Untuk Juni akan saya baca dulu. Saya akan mengambil 3 kartu. Aura 2 Juni, saya lihat untuk tahun ini lumayan chaos, bukan chaos ya, agak apa ya, kamu tuh sedih gitu. Banyak hal yang mungkin di luar terjadi di luar ekspektasi kamu, tidak sesuai rencana kamu. Kamu mendapat ujian di luar logika kamu. Memang saya lihat sih kalau hidup ya, saya analisa rata-rata itu logikanya di luar, ujiannya di luar logika kita. Makanya menurut pengalaman saya juga, yang mungkin saya masih muda sebenarnya, cuman
Mungkin dengan berbagi pengalaman seperti ini, dalam melihat setiap ujian, jangan pakai logika. Harus benar-benar dimasukkan dalam hati. Karena apa? Logika dan hati itu lebih luas hati ya. Kadang ada sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan logika, tapi bisa masuk ke hati. Seperti ujian yang kita hadapi selama ini, ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada para umat manusia di dunia, dari seluruh agama dan dari berbagai manusia dengan bermacam-macam, dari suku manapun, dari negara manapun, pasti rata-rata ujian malah di luar logika kita. Tetapi kenapa kita harus menggunakan dengan hati? Karena kita diperuntukkan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita itu sebenarnya kita harus selalu lari kepada Tuhan kita. Jadi sebesar apapun ketidakmasuk akalan itu, kenapa saya harus mengalami ini sedangkan orang itu begitu? Kita hanya bisa melihat hidup seseorang itu hanya dari cover. Kita tidak akan bisa menjadi seperti si A. Kita tidak bisa menjadi seperti si B. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan cobaan sesuai dengan takaran masing-masing. Kita dari lahir tuh sebenarnya sudah punya sesuatu yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tuh punya kelebihan. Ada sesuatu dalam diri kita yang kita belum tahu terkadang ya. Pada saat kita chaos, pada saat kita di titik zero point, ada di bener-bener kayak apa ya, gini salah, begitu salah. Apa yang harus saya lakukan sebagai manusia ya Allah? Ya Tuhan, saya sudah begini, saya sudah baik. Nah, saya pernah merasa seperti itu. Tetapi pada saat saya umur 20-an sampai 25 ya, saya pada saat marah ke Tuhan tuh frontal. Tapi pada saat saya berjalan, pada saat frontal saya kembali lagi kepada Tuhan, saya minta maaf. Karena saya hamba-Mu yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kadang yang tidak seharusnya saya marah kepadamu Tuhan, saya marah. Padahal Engkau memberikan yang terbaik. Ternyata jawaban kadang umur 25 waktu itu yang saya anggap Tuhan tidak adil sama saya ya misalnya. Ternyata pada saat terjawab tuh umur 30. Oh, saya diberi seperti itu karena seperti inilah. Seperti apa korelasinya dengan 2 Juni ya? Apa yang terjadi kamu saat ini mungkin ada korelasinya kelak di masa depan. Tuhan mendewasakan kamu dengan luar biasa dengan cara-cara yang seperti ini. Melatih mental kamu dengan baik agar kamu menjadi orang yang tahan banting. Apapun ujian di dunia ini kamu bisa oke. Ya Allah, apalagi nih? Engkau masih memuji saya lagi. Mungkin akan ada pelajaran baru nih darimu. Biar saya lebih fight lagi, tahan banting lagi, sudah berbaju besi jadi berbaju baja. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada The Hermit tuh. Ini kan ada korelasinya. Apa yang saya bilang, saya lihat dari aura tadi, ternyata ada muncul The Hermit. The Hermit itu di situ kamu memang harus benar-benar dekat sama Tuhan. Kamu harus benar-benar merengek ke Tuhan setiap malam atau setiap hari atau setiap detik. Apa-apa lontarkan ke Tuhan. Ya Tuhan, berilah saya kekuatan agar saya tetap menjadi hamba-Mu yang baik. Biar saya selalu membuat tersenyum Engkau. Otomatis kalau kita bisa membuat tersenyum Tuhan ya, berarti kita selalu menjadi hamba Tuhan yang baik. Ya, menjadi hamba Allah yang baik. Walaupun kita tidak tahu kadang kebaikan itu yang bisa menentukan hanya Tuhan, tapi kita harus mencoba selalu menjadi yang terbaik. Lakukan sesuatu, jauhkanlah kita dari sesuatu yang tidak lurus. Walaupun manusia itu memang banyak kesalahan, kadang aja kita berusaha baik dan kita masih kesandung masalah. Tetapi mungkin kita masih harus belajar lagi. Ada the words ya. Nanti kehidupan kamu di sepanjang tahun 2021 ini luar biasa. Luar biasanya apa? Ada banyak hal hikmah yang akan kamu dapat di tahun ini. Hikmah yang luar biasa sehingga kamu tahu kenapa Tuhan memberikan ujian yang luar biasa di tahun kemarin, bahkan masih ada di tahun ini yang belum selesai. Pekerjaan juga, mungkin kamu mendapatkan ujian di pekerjaan kamu, di usaha kamu, tapi kamu masih still fight. Dan di sini ada Six of Wands.
kamu masih eh, kamu punya banyak hal yang ada pada diri kamu sehingga kamu gali agar kamu bisa mendapatkan rezeki. Jadi jangan putus asa pada saat kegagalan kamu pertama, kedua, ketiga, cari lagi terus. Pasti kamu akan dapat jalan. Di bulan November untuk 2 Juni ada sesuatu yang luar biasa, mungkin ada titik terang. November, Desember, dan insya Allah 2 tahun chaosmu ini, walaupun tahun ini tidak se-chaos tahun kemarin, tapi kamu masih menghadapi ujian itu ya. Tahun depan ada sesuatu yang insya Allah ada sesuatu yang baik ya. Jadi mungkin kamu akan didadar sama Tuhan, dilatih agar kamu menjadi orang yang baik. Bagaimana kesehatan kamu? Ada Nine of Cups. Kamu lumayan humble tahun ini. Kamu sangat peaceful gitu ya, peaceful. Mungkin kamu kayak mendapatkan petunjuk di tahun ini, ada kedamaian, ada titik di mana kamu tahu bahwa apa yang kamu alami adalah sesuatu yang memang Tuhan menghindarkan kamu dari hal-hal buruk. Bagaimana dengan, jadi otomatis dengan kondisi kamu peaceful ini, kesehatan kamu tetap masih terjaga. Mungkin kalau sakit nggak sampai yang berat-berat ya, mungkin hanya capek atau flu atau batuk gitu aja. Bagaimana dengan cintanya? Ada Five of Swords. Kamu harus masih berjuang keras jika kamu masih single. Kalau kamu ingin mendapatkan seseorang, kamu harus menunjukkan pada dia bahwa kamu itu cukup baik untuk dia ya, cukup membuat dia tuh tidak pantas untuk menolak kamu. Bagi yang sudah berpasangan, kalian mungkin harus mengarungi kehidupan kalian berdua dengan baik. Kalian harus saling mendukung untuk menghadapi semua ujian dengan baik ya, agar kalian juga akan mendapatkan keberkahan dari setiap ujian ini, mendapatkan kemudahan, rahmat, banyak hal lah ya. Jadi kalian harus saling mendukung. Jangan sampai pada saat ada kesalahan juga saling memaafkan ya. Biar kalian tetap selalu damai dan berdamai, dan pasti hidup kalian akan juga berdamai dengan kalian. Dua Juli. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada di Hierophant ya. Ada Knight of Pentacles, ada Ace of Pentacles. Di sini itu kamu berhasil ya melakukan sesuatu hal yang bisa merubah rezekimu lebih baik daripada tahun kemarin. Tetapi kalau melihat aura kamu 2 Juli itu auranya ada merah, ada hitam, begini. Berarti di sisi lain pada saat rezeki kamu besar ini, kamu mengalami mungkin kayak sesuatu yang tidak kamu harapkan. Mungkin kamu dapat rezeki besar, ternyata tidak sepenuhnya rezeki itu untuk kamu. Jadi ternyata banyak orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan pertolongan kamu, sehingga rezeki yang besar itu harus kamu buat untuk orang-orang di sekitar kamu. Nah, di sini memang kamu butuh keikhlasan yang luar biasa ya. Terkadang memang kita hidup itu tidak untuk sendiri. Terkadang rezeki orang lain bisa lewat dari kita. Jadi di sini kamu harus bisa menata jiwa kamu, menata diri kamu untuk menyadari hal itu. Mungkin rezeki mereka lewat dari kamu. Jadi mungkin kamu orang yang mampu. Di dalam keluarga kamu itu adalah hanya kamu yang mampu untuk membantu mereka. Jadi mungkin kamu kelak akan mendapatkan berkah yang luar biasa, dan jika kamu ikhlas. Jadi kalau memang saat ini rezeki kamu belum full totally untuk kehidupan kamu pribadi, tetapi untuk keluarga kamu atau orang-orang sekitar, syukuri karena
kamu bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Karena menurut saya kekayaan diri bukanlah dari harta, tetapi pada saat kita bisa berbagi terhadap sesama ya, kalau menurut saya itu. Jadi tetapi pengertian seperti itu juga tidak mudah tidak mudah orang untuk memahami sebenarnya. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan juga mengajarkan kita seperti itu. Jadi untuk kesehatan saya lihat ada the high prestige ya. Di sini memang mungkin kamu namanya manusia pasti agak blank. Harusnya kamu punya cita-cita begini-begini, harusnya uang itu buat invest begini-begini, ternyata tidak. Ingat bahwa di sini ada high prestige ya, kamu itu berarti seseorang yang memang mampu membantu mereka. Kamu dipilih oleh Tuhan, diberi rezeki besar karena menjadi tangan ya, menjadi seseorang yang bisa membantu mereka semua. Suatu saat nanti pasti apa yang kamu lakukan akan menjadi berkah untuk hidup kamu. Mungkin kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih besar lagi. Jadi pada saat ada rezeki yang lebih besar, kamu tidak menjadi seseorang yang pelit atau jadi pada saat kamu terdidik seperti itu aja, akhirnya kamu bisa memikirkan bahwa memang hidup itu tidak untuk kita sendiri. Untuk cinta, ada Three of Cups. Kamu ada dilema nih. Ada seseorang yang datang bersamaan dan seseolah menawarkan bahwa dua orang ini sama-sama, mungkin kamu bingung, sama-sama baik, sama-sama yang kamu inginkan. Tetapi saya lihat ada satu orang yang memang benar-benar tulus sama kamu. Jadi di sini kamu harus bisa memilih. Kalau ini kalian belum berpasangan, benar-benar harus tahu mana yang tulus sama kamu. Kalau memang di Islam itu ada sholat istiqoroh, mungkin kalau di agama lain ada ya, untuk bagaimana cara memilih, biar Allah yang memilih atau Tuhan yang memilih ya. Jadi lebih baik minta petunjuk dengan baik agar kamu tidak salah jalan. Jadi dua orang itu, yang satunya sebenarnya nggak begitu baik, ada yang nggak begitu baik. Jadi kamu bisa melihat nanti dari sisi pada saat empatinya bagaimana, bisa kamu lihat itu. Oke, selanjutnya pesan saya untuk 2 Juli tahun ini, tahun yang memang secara spiritual kamu akan mendapat pelajaran yang berharga dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Tetapi memang banyak masalah yang harus kamu selesaikan dengan rezeki kamu yang besar. Oke, selanjutnya ada 2 Agustus. Agustus saya akan mengambil 3 kartu. Ada Justice ya, ada The Sun, ada Queen of Cup. Di sini menggambarkan bahwa kamu lagi mengalami dampak dari apa yang kamu lakukan di tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya. Kamu mendapatkan dampak dari perilaku yang kamu lakukan. Jadi apapun yang terjadi, saran saya ke kamu, dari aura 2 Agustus ini gelap banget saya lihat. Tapi kalau urusan rezeki kamu masih tetap bagus. Tetapi kamu akan mendapatkan sebuah dampak ya dari apa yang kamu kerjakan di tahun-tahun di kehidupanmu sebelumnya. Dampak di sini adalah sebuah, kayak saya melihat bahwa kamu akan menerima kenyataan di luar logika kamu. Jadi apapun yang terjadi, saran saya untuk 2 Agustus, kamu harus bisa sportif kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang bagus. Di sini ada The Sun. Jadi kalau kamu bisa sportif, jika kamu di masa lalu melakukan kesalahan,
atau apapun itu, saya lihat itu sesuatu yang tidak baik. Jika kamu bisa minta maaf pada orang-orang yang kamu sakiti, atau kalau tidak bisa itu kamu sudah merubah hidup kamu menjadi seseorang yang lebih lurus, itu akan mendapat ada impact bagus untuk kehidupan kamu di masa depan. Dan juga respect secara moral pun dari orang-orang sekitar akan lebih bagus. Karena memang semua orang pasti tahu tidak ada orang yang sempurna di dunia ini ya. Kecuali kalau di agama saya memang Rasulullah Muhammad SAW ya. Semuanya selain beliau insya Allah masih hawa nafsu itu masih luar biasa banyak, seperti saya juga ya, saya pribadi. Jadi pada sebaik-baiknya orang menurut saya adalah orang-orang yang sportif, yang mau mengakui kesalahannya atau mengakui bahwa oh ya saya pernah seperti ini, ya saya yang melakukan ini. Jadi saya yakin orang seperti itu tuh orang yang punya tanggung jawab. Bukan orang pengecut itu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang berhasil kalau menurut saya. Karena menurut pengalaman saya juga, saya bisa memahami banyak hal sampai detik ini karena saya menjadi orang juga tidak pengecut. Saya berusaha segentleman mungkin mengakui banyak hal kepada orang tua saya. Misal saya pernah melakukan ini, di situ menjadikan saya seseorang yang lebih baik lagi. Akhirnya saya tahu bahwa untuk mencari Tuhan, mencari bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, ya kita memang harus bisa menjadi orang yang mempelajari kesalahan kita dari masa lalu. Nah, kalau kamu ini bisa di tahun ini, kamu akan mendapatkan hal yang luar biasa secara spirit, juga secara moral, dan kehidupan kamu akan berubah daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, 2 Agustus. Nah, ini ada Ace of Swords. Jika kamu memang seperti yang saya bilang tadi, apa yang kamu raih, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu bisa mendapatkan pencapaian sesuatu yang luar biasa di tahun ini yang tidak pernah kamu sangka, sesuatu yang di luar logika, sehingga kamu menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Oke, untuk bagaimana kesehatan kamu, Four of Pentacles, mungkin penghasilan kamu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, cuman kalau tahun ini tidak berlebih, cuman cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu. Nah, apa korelasinya dengan kesehatan kamu? Otomatis kamu agak stres. Yang biasanya mungkin kamu megang uang 5 juta, ternyata kamu hanya megang uang 1,5 juta. Seperti itu ya, itu gambaran saya. Oke, untuk cinta kamu ada The Tower. Karena efek dari apa yang kamu lakukan tadi, ada perubahan besar dalam cinta kalian. Bisa jadi kalau kamu tambah baik, pasangan kamu ini tidak akan lari dari kamu. Kalau misalnya saya bilang tadi kamu bisa menjadi orang yang berubah, seseorang tidak akan lari dari kamu. Tetapi kalau mungkin kamu melakukan hal yang tidak baik, mengelak apa yang kamu lakukan itu, bisa jadi orang yang kamu kasih itu pergi. Oke, selanjutnya 2 September. Saya akan mengambil 3 kartu. Saya melihat air mata di tahun ini untuk 2 September. Di sini kamu akan kehilangan seseorang, saya tidak tahu. Ada sebuah kehilangan yang sangat besar sehingga meneteskan air mata kamu ya. Saya lihat kamu menangis. Tetapi di sisi lain mungkin kamu akhirnya dengan kejadian ini kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Di sini ada The Empress. Kamu adalah seseorang yang bisa menghadapi kenyataan walaupun pahit itu kamu bisa menghadapinya dengan mudah, kamu bisa menghadapinya dengan dekat dengan Tuhan ya. Semua masalah di dunia akan kembali, lebih baik kita kembalikan sama Tuhan, lebih baik kita sharing ke Tuhan, lebih baik kita bicara sama Tuhan daripada kita nanti menjadi orang yang tidak optimis. Karena memang terkadang pada saat udah di titik 0 point
itu di titik dimana semuanya tidak mudah, semuanya terasa sangat sulit. Tetapi pada saat ada satu titik keyakinan bahwa kita akan dapat kemudahan dari Tuhan, nah ini kamu ada Ten of Cups, kamu akan mendapatkan pencerahan di situ bahwa kamu harus menghadapi kenyataan ini. Untuk karir, kalau dari aura karir, kamu akan mendapat pertolongan untuk pekerjaan kamu. Saya tidak melihat kamu mungkin akan kehilangan pekerjaan, tetapi kamu akan mendapat pertolongan. Hampir kehilangan bisa jadi ya. Kalau tetap kamu minta pertolongan sama Tuhan ya dari awal tahun. Mungkin tahun kemarin kamu agak berat. Jadi kalau sudah mulai tahun ini kamu merasa memang kurang dekat sama Tuhan, dekatlah sama Tuhan agar tahun ini kamu bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang baik, dari pekerjaan, dari finansial, dari apapun. Oke, untuk ini adalah kesehatan, King of Wands. Jadi kamu lagi benar-benar menjadi orang yang ingin memperkuat diri kamu dengan doa biar kamu tidak sakit. Jadi kamu banyak stress release dengan doa dan dihir ya. Pokoknya di sini untuk aura kamu memang ada sinar putih yang mungkin kamu lebih banyak lari ke Tuhan untuk tahun ini. Untuk cinta ada Four of Swords ya. Mungkin kamu harus kehilangan seseorang. Mungkin kamu harus menerima untuk kehilangan dia atau tidak diterima cintanya ya, kalau ini yang bagi yang masih single. Tetapi satu hal, jangan patah semangat. Ingat bahwa kalau bisa mati satu tumbuh 1000 ya. Jadi jangan kehilangan satu orang terus kalian mati kutu gitu, enggak. Masih banyak orang yang baik yang mungkin kita belum bertemu sama dia gitu aja. Jadi lebih ke positive thinking. Untuk bagi yang menikah, mungkin banyak cekcok ya di tahun ini untuk pasangan menikah. Kalau bisa salah satu jangan, kalau memang pasangan kamu itu orang yang keras, misalnya pada saat cekcok lagi banyak bicara, harus salah satu harus ada yang mengalah biar tidak terlalu terjadi chaos. Lebih banyak dibuat puasa atau pernikahannya ada sedekah diniatkan ke pernikahannya, biar dengan kenyataan yang tidak baik pun di tahun ini kalian bisa tetap menjadi pasangan harmonis. Oke, selanjutnya ke 2 Oktober. Saya akan mengambil 5 kartu. Oke, untuk 2 Oktober auranya mungkin banyak masalah di tahun ini yang harus kamu hadapi. Kamu harus bekerja keras untuk menutup semua yang kayak banyak beban untuk 2 Oktober. Banyak beban yang harus terbayar. Jadi kalian harus bekerja keras. Ini ada The Stars. Jadi kamu jangan menyerah. Jika kamu nggak punya uang atau lagi terpuruk untuk bayar banyak tanggungan ya, maaf, bisa lihat banyak hutang, kamu tuh masih selalu ada dalam pertolongan selama kamu memang hidup tidak untuk sendiri ya. Ada Page of Wands. Mungkin kamu juga sangat galau dengan kondisi seperti ini. Kondisi ekonomi yang tidak baik membuat kamu galau, sehingga memang kamu mengalami kayak di sini ada death ya. Death ini bukan berarti kamu mati atau tidak, tapi ada sesuatu usaha mungkin yang tidak berjalan, tetapi sebenarnya akan ada muncul sesuatu yang baru tuh yang lebih baik. Jadi lebih ke dinaik turunkan, lebih positif thinking bahwa Allah mungkin tidak menjalankan usaha kamu, atau kamu ada PHK atau gimana, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang luar biasa atau rezeki yang luar biasa dari hal lain
yang akan kamu dapatkan dari hal yang tidak disangka-sangka. Oke, untuk kesehatan ada Ten of Wands ya. Mungkin kamu harus banyak menguras energi, karena kamu juga harus menjadi tulang punggung keluarga. Kamu harus kuat, kamu harus tidak boleh sakit, karena kamu harus, keluarga kamu membutuhkan kamu, karena kamu yang mampu, menyelesaikan masalah keluarga. Jadi mungkin kamu stres, kamu capek, itu karena manusia. Tetapi jangan lupa untuk 2 Oktober jangan jauh-jauh sama Tuhan. Kalau di sini saya lihat kamu sampai malah kamu nggak beribadah dengan banyak, malah kamu akan chaos, kamu semakin chaos. Jadi akan banyak pertolongan pada saat kamu semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi untuk percintaan ada Four of Swords. Mungkin kamu, bagi yang masih pacaran, ada masalah di karir kamu, ini akan menghambat hubungan kalian, memang iya. Tetapi kalian harus mengikhlaskan apa yang terjadi ini ya. Mungkin kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik di depan. Bagi yang sudah bersuami atau beristri, memang chaosnya ekonomi itu akan mempengaruhi hubungan keharmonisan kalian. Tetapi sekali lagi, pada saat kalian menjadi orang yang bertakwa, tahu bahwa apapun yang ada di depan kita, di samping kita, suami juga itu ujian. Kalau kita larinya terus ke Tuhan, pasti kita tidak akan, pada saat ekonomi terpuruk pun kita akan tetap harmonis dengan pasangan kita. Jadi kalau saya lihat aura dari 2 Oktober ini, jangan lari, jangan jauh-jauh sama Tuhan ya. Pada saat ekonomi kondisi terpuruk seperti ini, lebih banyak berdoa. Pada saat sedih langsung dibuat berdoa, jangan dibuat kayak cekcok lebih banyak, itu akan mengurangi menghambat rezeki kalian. Oke, selanjutnya untuk November. November saya akan mengambil 3 kartu. Kalau saya lihat aura dari 2 November tuh chaos sekali ya. Banyak masalah, terutama ini dari perekonomian ya. Dari perekonomian ada Three of Pentacles dari kartu pertama ini, bahwa kamu memang lagi bener-bener harus kayak membutuhkan pertolongan luar biasa di tahun ini. Dengan ekonomi kamu yang kurang baik, menurun drastis, tidak seperti tahun kemarin. Kalau saya lihat di sini ada Page of Swords. Kamu tuh kurang pintar memanage uang ya, jadi kamu harus menghadapi ini. Padahal kalau saya lihat kamu tuh rezekinya besar harusnya ya, tapi karena gaya hidup kamu yang seperti itu, akhirnya kamu mendapati seperti ini. Tahun ini adalah tahun dimana kamu dibalik oleh Tuhan atas gaya hidup kamu itu, bahwa kamu harus lebih menjadi orang tuh lebih bijaksana dalam mengatur keuangan ya. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi tahun ini adalah pelajaran dari Tuhan, jadi jangan menyalahkan siapapun. Kamu harus lebih korektif dirinya itu lebih tinggi, karena memang yang terjadi ini adalah dari kesalahan kamu. Nah, untuk bisa kamu bertahan ya, kamu harus bisa sportif. Maksudnya sportif di sini, oke, biasanya penghasilan kamu 5 juta, ternyata cukup kamu hanya dapat 1,5 juta, ya harus gimana kamu menahan diri bahwa kamu tidak seperti dulu. Kamu harus tahu diri bahwa aku sudah tidak seperti dulu. Jadi gitu. Jadi gaya hidup pun harus dirubah, lebih apa adanya. Oke, bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Two of Cups. Kamu benar-benar butuh seseorang yang kamu ajak bicara, butuh seseorang yang bisa menenangkan hati kamu, karena memang kamu mendapatkan sesuatu kayak
bom atom gitu ya, bukan bom atom sih, bom kecil sih sebenarnya, ini bukan bom atom, cuman jadi merubah, sebenarnya ini bagus untuk kamu karena merubah sisi pola pikir kamu yang salah selama ini. Em, jadi kamu sekarang lebih sakit kamu tuh lebih ke kayak amarah yang kenapa sih aku kok begini begitu, jadi seperti marah kepada diri sendiri itu juga nggak bagus ya. Jadi atau marah sama Tuhan ini, kebanyakan kamu ya. Jadi apa yang terjadi pada hidup kita sebenarnya nggak jauh tidak jauh dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Walaupun memang Tuhan tuh ngasih takdir ya, sudah sebelum kita lahir udah kita ngasih takdir, kita tertulis takdir itu. Cuman saya yakin bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita itu karena memang pada saat sebenarnya pelajaran yang baik untuk kita agar kita menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Jika kamu dikasih rezeki terus banyak, pasti kamu akan menjadi orang yang lupa daratan, jadi orang yang lebih sombong ya. Di sini kamu akan lebih tahu bagaimana rasanya memiliki rezeki yang tidak banyak, yang harus kamu benar-benar jadi orang menahan ke banyak hal yang biasanya kamu boros sekali, membeli juga tidak bijaksana, tidak untuk sesuatu yang berdampak bagus untuk kamu. Nah, dan kamu lebih banyak, memang saya lihat di masa lalu kamu lebih banyak spend untuk apa ya, untuk kamu, diri kamu sendiri. Kamu tuh agak egois untuk keuangan di sini ya. Oke, saya lihat bagaimana asmaranya. Temperance. Kamu lagi sendiri, lagi tahun ini memang kamu banyak sendiri, dan orang yang kamu sayangi pun kayaknya sedikit berubah ya. Jadi memang mungkin ini teguran dari Tuhan. Jadi pada saat kamu ditegur seperti ini bukan berarti Tuhan itu tidak sayang sama kamu. Ini Tuhan sangat sayang sama kamu biar kamu jadi hamba Tuhan yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya ke 2 Desember. Oke, untuk 2 Desember ada 8 of Swords ya, ada 9 of Swords, ada the Moon ya. Kalau saya lihat aura dari 2 Desember, aura Anda banyak masalahnya yang masih mengikat Anda, masalah di tahun lalu yang mengikat sehingga berdampak untuk hidup kamu di tahun ini, sehingga kamu harus berjuang bagaimana keluar dari masalah itu dengan luar biasa. Dan juga memang kamu mendapati banyak kayak fitnah atau sesuatu bullying yang luar biasa ya di tahun ini yang harus kamu hadapi dengan tegar. Mungkin kamu dibuat seperti ini sama Tuhan, dikasih seperti ini, bisa jadi kamu harus positive thinking. Oke, Tuhan, mungkin ini Engkau kasih karena untuk membersihkan dosa-dosa saya agar saya bisa hidup lebih baik di depan. Mungkin kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan, sehingga kamu harus diuji juga seluar biasa ini. Jadi terkadang Tuhan memberikan ujian itu luar biasa karena kita akan diberikan anugerah yang luar biasa pula. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak, jika kita menghadapi sesuatu yang besar pasti kita akan mendapatkan akibat juga yang besar ya, baik akibat baik atau akibat buruk ya. Tetapi kalau saya lihat ini memang ujian kali ini di tahun ini memang luar biasa, dan kelak memang akan menjadikan Anda atau kamu seseorang yang berhasil. Jadi hadapi dengan gentle, hadapi dengan kuat, hadapi dengan tabah, hadapi mereka semua yang tidak baik dengan kamu dengan lapang dada dan dada terbuka. Jadi jangan lari dari kenyataan, hadapi. Disitulah kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nanti, yang tidak akan didapatkan oleh semua orang. Untuk kesehatan ada King of Cups, karena kamu sangat tegar di sini, kamu jadi bisa apapun yang terjadi. Kamu mungkin sakit sedikit, tapi sebenarnya sakit itu memang karena ya manusia, stres itu pasti, tapi kamu bisa menghadapi itu dengan baik, dan kamu bisa menjadi seseorang yang sangat bijaksana, bisa memahami banyak hal di sekitar kamu daripada di masa lalu.
kamu menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi, tidak seperti tahun lalu. Jadi banyak hal spiritual yang kamu dapatkan di tahun ini, walaupun mungkin kamu luar biasa berat di tahun ini, tetapi kamu dapatkan sesuatu anugerah yang besar sebenarnya. Akan kamu tahu di pertengahan tahun akan ada anugerah yang luar biasa yang kamu dapatkan, sebuah kekuatan spirit, mungkin nggak tahu, petunjuk Tuhan, sehingga kamu menemukan sesuatu untuk hidup kamu, menemukan hikmah yang luar biasa dalam hidup kamu. Bagaimana dengan cinta kamu? Akan ada Five of Cups. Di sini mungkin kamu harus banyak merelakan, karena kamu dapat yang belum punya pasangan atau yang sudah punya pasangan, mungkin harus, kalau ada terjadi sesuatu karena dampak ini, ada sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu sehingga ada dampak di tahun ini yang luar biasa, sehingga kayak pernikahan kalian chaos. Kalian harus berjuang keras bagaimana meyakinkan ke pasangan kamu. Jika memang ternyata memang terlepas pasangan kamu ini, berarti ini yang terbaik untuk hidup kamu. Jadi apapun harus kamu hadapi dengan baik. Untuk yang belum punya pasangan, hadapi dengan, kalau kamu belum pasangan ya, kalau memang dia pergi, ikhlaskan saja, karena seseorang yang tulus pasti akan terima kamu di saat kondisi tidak baik pula. Jadi orang yang tidak, kalau pada saat dia hanya menerima oke-oke pas kamu baik-baiknya aja, itu bukan orang yang baik untuk kamu. Karena hidup itu pasti kita akan mengalami banyak hal nanti di ke depan, karena lautan kehidupan itu sangat besar dan sangat panjang. Pasti ada susah senang, itu terus baik buruk itu selalu berdampingan. Gak ada, kita akan, selama kita masih hidup di dunia, belum di surga, pasti akan ada ujian itu terus. Nah, kalau kita lulus di sini, kita bisa masuk ke surga yang diridhoi, atau menjadi hamba Tuhan yang diridhoi Allah ya. Kalau di agama saya Islam, kita menjadi hamba Allah yang diridhoi, dan itu adalah hal yang luar biasa, sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi apapun yang terjadi di tahun ini, hadapi dengan tegar, hadapi dengan gentle, dan hadapi semua dengan dada terbuka dan dada yang lapang, hati yang lapang. Dan jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita di saat-saat kita terpuruk. Oke, selanjutnya adalah tanggal 3. Sesi kali ini saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.